Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah virtual GKSBS Metro. Majelis mengucapkan terima kasih atas kesungguhan Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam mengikuti peribadahan di rumah masing-masing. Mulai saat ini, liturgi ibadah kita akan mengalami penyesuaian dalam rangka memasuki masa normal baru. Sehingga pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja akan menjadi terbiasa. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita agungkan nama Tuhan dengan muji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima hukum kasih dari Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 30 sampai dengan yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bercermin dari firman Tuhan ini, jadi nyata bahwa kita semua sebagai anak-anaknya belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan kelima, meski tak layak diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan umat dari Kidung Jemaat 309, baitnya yang pertama dan yang kedua, Biar Kutumbuh di Batangmu. Pokok anggur yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber segala hikmat dan kebenaran bagi hidup kami. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Engkau perkenankan kami terus merasakan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami semua, Tuhan, semangati menjalani kehidupan dengan menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami memohon urapan Roh Kudus-Mu di dalam kami hendak merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikan kami ketenangan dan keteduhan hati, supaya kami semua mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi makanan bagi jiwa kami, dan menuntun kami mengarungi kehidupan di dunia ini dengan terus melihat kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yang menjamin hari depan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dengan segenap hati dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua terus menjaga kesehatan diri kita, sehingga di tengah pandemi ini kita terus bisa menjalani kehidupan dalam suasana yang penuh harapan. Hari ini kita bersama memasuki bulan diakonia yang sudah dimulai sejak tanggal 5 minggu yang lalu sampai nanti di minggu pertama Agustus. Majelis sudah menyampaikan pesan ini di tahun yang lalu dengan membagikan celengan kepada semua warga jemaat. Dengan harapan walaupun di tengah pandemi, kita semua masih berdiakonia kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tema bulan diakonia yang diangkat oleh Sinode GKSBS pada tahun ini adalah membangun
partisipasi dalam konteks. Dan untuk renungan hari ini, saya memberi tema bertindak dari hati menjadikan motivasi murni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Seorang pertapa bertanya kepada murid-muridnya, "Kalau kamu akan dilahirkan kembali, kamu mau menjadi apa? Menjadi seorang yang suka memberi atau menjadi seorang yang suka menerima?" Maka murid-muridnya kemudian menjawab, "Ya, saya suka menjadi orang yang senang memberi." Yang satu lagi berkata, "Saya senang menjadi orang yang menerima." Kemudian mereka dilahirkan kembali, dan yang senang memberi ini dia bekerja dengan keras dalam hidupnya, sehingga kemudian dia bisa memberi kepada orang lain dengan hati yang penuh sukacita. Dan orang yang suka menerima ini, dia menjadi pengemis yang kemana-mana pekerjaannya hanya berharap pemberian orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi bagi orang Kristen adalah sebuah hakikat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang dunia ini mengajar banyak motivasi tentang memberi. Kalau kita pernah makan di sebuah rumah makan, kemudian datang pengemis kepada kita dengan pakaian yang kumal dan berbau, maka cepat-cepat kita akan memberi dia uang supaya dia segera pergi meninggalkan kita. Mungkin selera makan kita yang semula lapar menjadi berkurang, tidak enak lagi. Mungkin juga pemilik rumah makan itu akan mengusir orang-orang ini mendekati semua orang yang sedang makan. Orang yang sedang mengemis ini tidak ada yang memberi perhatian. Memberi dalam konteks ini punya arti supaya dia tidak mengganggu kita. Seperti seorang janda yang memohon dengan sangat kepada hakim, sehingga hakim itu kemudian mengabulkan permintaannya. Karena hakim itu merasa kesal sebab janda ini selalu mengikuti dia. Itu cerita dalam Alkitab. Ada juga orang yang memberi dengan motivasi supaya dilihat oleh orang lain, supaya dipuji oleh orang lain, supaya kelihatan saleh, dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang sakit kusta, dan dia berani mendatangi Tuhan Yesus. Sambil berlutut dia memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat menjadikanku tahir." Dia tidak memaksa Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau berkenan, engkau dapat menyembuhkan aku. Pernyataan orang kusta ini menyentuh hati Tuhan Yesus, sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang kusta yang dalam masyarakat pada masa itu adalah orang yang dianggap kena kutukan Tuhan. Dia sakit yang tidak ada obatnya. Dan sakit ini menular, karena itu dia harus disingkirkan di tepi dari sebuah pedesaan atau sebuah kota sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Dan dengan sendirinya dia tidak mungkin diizinkan untuk datang beribadah ke bait Allah. Jadi dia ini orang yang sangat tersisih dalam masyarakatnya. Tetapi dia mau datang kepada Yesus. Dan Yesus melihat orang ini dengan penuh belas kasihan. Dia tidak hanya berkata, "Sembuhlah kamu," tetapi diceritakan dalam firman Tuhan ini, dia menjamah, yang artinya dia menyentuh orang itu, mungkin merangkul orang itu. Karena Yesus sangat kasihan melihat dia.
Dan kemudian Yesus menyembuhkan dia. Tetapi dengan pesan ini disampaikan dengan sangat kuat, supaya dia tidak menceritakan kepada banyak orang apa yang telah terjadi. Hanya dia harus datang kepada imam dan memberikan persembahan supaya dia dinyatakan tahir. Kalau imam tidak menyatakan dia tahir, maka dia tetap akan dianggap sebagai orang yang patut untuk disisihkan dari tengah masyarakat. Tetapi kenyataan yang terjadi berbeda. Orang ini karena sukacitanya yang sangat besar, dia melupakan pesan Yesus. Kemana-mana dia ceritakan apa yang telah dia alami dalam hidupnya. Dan kemudian Yesus merasa apa yang dilakukan oleh orang ini menghambat pelayanannya, sehingga dia harus menepi beberapa waktu lamanya. Walaupun demikian, orang terus mencari dia untuk minta disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang suka memberi, suka menyatakan kasih kepada orang lain. Yesus bahkan memberi dirinya sampai mati di atas kayu salib supaya orang-orang yang mengasihinya ini memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh kehidupan yang baru. Bagi Yesus, menolong orang lain itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi semata untuk kepentingan orang yang ditolongnya. Supaya dia ini memiliki hari depan, supaya dia ini memiliki kehidupan yang lebih baik, supaya dia ini bisa diakui di tengah masyarakatnya sebagai manusia yang sama dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, anak-anak Tuhan ini, dipanggil untuk melakukan hal yang sama bagi sesama kita. Dalam hal memberi ini, Yesus juga bekerja dengan keras. Dia menjadi teladan bagi kita. Dia adalah Allah kita. Dia merindukan hidup kita juga menjadi berkat seperti apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, ada banyak hambatan memang orang menjadi orang yang senang memberi. Yang pertama adalah belum paham sungguh panggilan imannya di dalam kekristenan. Sehingga memberi itu menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan, karena memberi sama dengan kehilangan. Tetapi bagi orang yang memahami hati Tuhan, dia tahu seperti firman Tuhan katakan, siapa yang memberi orang yang hina ini sama dengan memberi kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu berikan untuk semua orang yang paling hina adalah sama halnya dengan memiutangi Tuhan yang akan membalaskan semua kebaikan yang telah kita tabur itu. Itu adalah firman Tuhan. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, memberi itu adalah bagian dari praktek iman yang kita tekuni setiap hari. Maka di masa pandemi corona ini, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan, mempraktekkan firman. Karena dengan demikian kita akan bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita sungguh-sungguh ada banyak orang yang memerlukan perhatian dan kasih. Karena masa pandemi ini memporak-porandakan kehidupan ekonomi, baik itu negara, baik itu keluarga-keluarga. Sebab ada banyak orang diberhentikan dari pekerjaan, banyak orang dikurangi gajinya untuk perusahaan supaya bisa bertahan dan berumur panjang. Sebab pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti. Karena itu, bulan diakonia di masa pandemi ini berarti penting bagi kehidupan iman kita maupun bagi
kehidupan masyarakat kita. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Maka kita tidak bisa mengabaikan panggilan Tuhan ini. Kalau kita tidak mengerjakannya, tidak mentaatinya seperti apa yang dilakukan oleh orang kusta tadi, maka pekerjaan Tuhan itu akan terhambat karena kesalahan kita. Maka mari kita mentaati panggilan Tuhan ini, mentaati firman Tuhan ini dengan setulus hati kita. Bagaimana caranya? Wong saya saja masih kekurangan di masa pandemi ini, mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Tetapi ini adalah panggilan iman. Dengan kita memberi, maka kita mendapat itu firman Tuhan. Jadi dengan kita berbagi, kita menjadi kaya di dalam kebajikan. Karena itu, kita semua diminta untuk melepas kepentingan-kepentingan pribadi kita. Memberi memang kehilangan, tetapi Tuhan akan menggantikan apa yang kita berikan dengan caranya. Dia memelihara kita. Karena itu menjadi Kristen itu tidak bisa menjadi orang yang pelit, yang tidak peduli kepada orang lain. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita belajar rendah hati seperti Tuhan, sebab kekayaan itu toh tidak akan kita bawa pulang ke makam kita saat kita meninggal. Semua akan kita tinggalkan dan yang menikmati bukan diri kita lagi. Maka kebaikan firman Tuhan ini mesti kita taburkan saat kita masih hidup dan sehat ini. Sehingga hidup kita ini bermakna bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, mari bersama kita giatkan dalam hati kita pelayanan diakonia ini. Sehingga gereja kita dan hidup kita sekeluarga boleh menjadi berkat Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan menyertai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kami menaikkan syafaat kami, ya Bapa, berdoa untuk semua warga jemaat. Mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang melawat dan memberikan kesembuhan. Sehingga di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka tidak merasa sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menjadi penghiburan dan pengharapan mereka. Tuhan Allah kami penyembuh, yang sanggup mengangkat setiap derita mereka. Sehingga semua jemaat akan dipulihkan dan bisa melakukan aktivitasnya kembali tanpa ada kendala. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang studi, Tuhan berkati, Tuhan berikan ketekunan di dalam belajar, sekalipun mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing. Mereka memiliki kesungguhan untuk meraih cita-cita mereka, dan menggunakan waktu-waktu mereka dengan tanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang bekerja jauh ataupun dekat dengan keluarga. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka semua boleh menjalani kehidupan new normal ini dengan hati yang penuh syukur, sebab Tuhan masih memelihara kami dengan sangat baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua warga bangsa yang kehilangan pekerjaan di situasi pandemi ini. Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka, memberikan penghiburan dan iman yang teguh di hati mereka. Biarlah mereka semua boleh menggantungkan kehidupannya hanya di dalam kuasa Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kami, sehingga semua usaha akan boleh berjalan dengan baik dan semua warga jemaat dapat bekerja kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan yang menjadi pelindung bagi mereka dan menjadi sumber semangat bagi mereka untuk bangkit kembali.
Sebab segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Surabaya yang saat ini menjadi wilayah yang paling tinggi kasus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada semua pemimpin bangsa kami, menopang sehingga Surabaya akan segera normal kembali. Kami berdoa untuk semua penduduknya Tuhan di Jawa Timur. Tuhan lindungi, Tuhan kasihi mereka, sehingga mereka mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah bangsa kami, dan pandemi ini akan segera terhenti. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh wilayah Indonesia di masa pandemi ini. Biarlah kami semua saling menopang satu dengan yang lain sebagai sebuah bangsa yang bersaudara di dalamnya. Sekalipun kami berbeda suku, agama, ras maupun golongan, kami saling peduli satu dengan yang lain. Setiap upaya untuk menggoncang kedamaian, ketentraman di negeri kami melalui isu-isu negatif, Tuhan kiranya mematahkan semuanya di dalam kuasa nama Yesus. Biarlah bangsa kami boleh hidup dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami semua memiliki kekuatan dan tekad yang sama untuk selamat melampaui COVID-19 ini dengan bersandar dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh usaha yang dilakukan oleh negara kami dalam menekan korban COVID-19. Kiranya Tuhan yang menyertai. Tuhan pulihkan kondisi ekonomi negara kami, sehingga kami semua boleh mensyukuri kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam pemeliharaan-Mu. Engkaulah kekuatan dan penghiburan kami. Engkaulah Allah yang menjadi sumber segala hikmat bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami memohon tuntunan-Mu, sehingga di dalam keadaan apapun kami tidak pernah melupakan Tuhan, tetapi semakin erat berpaut kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan jemaat Tuhan dari segala abad dan tempat bersama kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita menghimpun persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Persembahan yang kita himpun bersama kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita berdoa menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberikan kami berkat. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengamati berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Mari bersama Bapak Ibu jemaat kita sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian penutup ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama dan keempat, Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan saat teduh bersama. Mari. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami di dalam kehidupan yang akan kami jalani. Selanjutnya, kami memasrahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam menjalani minggu kerja kami ke depan. Hanya Roh Tuhan saja yang selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini, selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Sambil menunggu peraturan Wali Kota Metro tentang aturan beribadah, sementara kita masih akan beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Majelis juga akan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka mengurus izin beribadah yang bebas dari COVID-19, termasuk prasarana yang dibutuhkan untuk kita memulai beribadah di gereja dalam masa normal baru ini. Mari kita tetap bersabar menantikan saatnya di mana kita semua pasti akan beribadah ke gereja kembali. Tentu dengan tatanan yang baru, mengikuti protokol kesehatan dalam hal beribadah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.